madikna. Horas madihita. Dihita na hinalaman di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus hata ni debata. Di bagasan Parmindo ta sadario ta surat doi di buku ni Yohanes di buku ayat 40 rodi ayat 1 pasal 5. Yohanes di buku ayat 40 1 ayat 1 5 langsung masih kasoi mah kita menjahasa. Mulai mah siang ayat 40. Soalnya madinah Yesus. Ditamui Tuhan Yesus lima pahala. Asal Musa kui ditarik pada Yesus matau Galilea Tiberias. Dungi nak umat Yesus tu dolong pelabau tu si rabdo tak kasisian. Dungi mana tak umat Yesus di idamat kau halak kau mandapot ton di bana. Jadi hidup mandok si Filipus. Sian dia mah tuhorok taboti asamalan akaun. Jadi dia si Filipus mahibana. Dan saya roti harga 200 rupang asal di jalo galut nasi dasa sauti. Adung do dison sada dana na upeo 5 roti do 2 deke. Alai sedia mai pina roti. Asa dibuat Yesus maka roti hidup mah mau diate. Di partai mengenai itu akan nampuli. Siang DKI pesoni saguru lomo ni rohani nasida. Papunguhamu maaka ebai asa unang magogo. Gabe papungu nasida jadi gok masa 12 apan. Eba siang nari mati nasusuda akan mangani. Asa dulida halaki tanda nang binangan di Yesusi nina nasida ma. On matutu panulirangi nanaing ro tu pertibion. Mamu toma Yesus nengro nasiga manuribana lau pabangkiton gabe raja. Jadi mapurus ma sada-sada tukoroki olat nito sahatna marete maita. Nah, nian di bagasan parmulut, yang di bagasan pardalanan di mulut, jojo dohita, jol manusia di bagasan mulut, ima dinalau patu kaun akan nadikot, akan nakorlu di bagasan mulut, tak pangasah untuk gogut tak. Jelas sudah akan namungan dihi, tapi 3 jenis puasa tadi sangat-sangat sering kita pergunakan.
dan yang kedua salah satu dan dua dari ketiganya itu yaitu kuasa manusia dan kuasa dunia. Nah, Jojo dorata jupai di bagasan parmulota, di bagasan lingkungan, adung bujur mana memakai buah soli potidi ima dilalau patu kaum akan ariko di mana ima makite hasehaton makite akan keuangan ataupun yang lain-lain, bahkan pekerjaan sekalipun dia memakai kuasa daripada dunia. Nah, lalu ketika kuasa itu dipergunakan, adakah timbal balik yang dapat kita pakai? Yang jelasnya pasti ada. Ketika kuasa manusia kita pakai, kita mendapatkan segala sesuatunya yang kita perlukan. Yang kedua, titik kita pakai tapangan tahun dua soli potidion memang akan nariko di bagasan pak mulut tak dapat di alai buhal juga. Jalan apa tuh bang? Mulut tak pakai dua soli Tuhan ta Yesus Kristus. Mulut tak pikirin, tak sadari. Memang dan sudah paling dua tadi bagasan tanian makite Tuhan ta Yesus Kristus tak dapat. Karena ada 3 jenis jawaban doa. Yang pertama, iya, tunggu, dan tidak. Artinya tidak semua doa itu Tuhan jawab, dan tidak semua doa itu langsung diberikan. Tetapi Tuhan memerlukan proses. Iman, tunggu. Jangan batu rubun, tidak merendam. Ditiki hitam matanya, ada untuk tanya yang salah. Mulut pangido, Tuhan taruh untuk tanya yang salah. Maka dan sudah pangido tak jawab. Pasti Tuhan akan menjawabkan tidak. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Nah, tetapi di tiki adon kata perlu mana mengadikto di bagasan parmulut tak ya ada kabuan di bagasan tanyata mangido tu hatta mangido waso tu hatta Yesus Kristus mangupi hita. Nah, mau waso di potidion do gugut tasabing nata pakai manta para saur sudenai pada sakit mata doi pangina alai. Mulut buas oleh Tuhan Yesus Kristus dan tapak mana tapana sahur dinalau manari mulut tak yakin dan percaya Tuhan pasti akan berikan. Oleh karena itu negara desa panggil ulang mana tema di bagasan jadi kita sadar iman mak buas oleh Yesus manari mulut tak mak buas oleh Yesus manari mulut tak. Kita nanti terlalu di bagasan kota Yesus Kristus. Nah, kali menatakas saja bidu onom ayat 81 ayat 1 lima. Nah, di judul perikop nah kali juga kondisi ditanggung Tuhan Yesus di Tuhan. Nah, di tiki laut Tuhan Yesus saja buat menyeberangi satu danau yang bernama Danau Galilea atau kita kenal dengan Danau Tiberias. Nah, Tor dohalat nawo tu Tuhan Yesus Kristus ima dinalau manilo to Yesus ima dinalau manilo akan narik ke bagasan kita alai sudedo di bagasan 5.000 halaki betul-betul mengikut Tuhan Yesus tidak semua karena ada 2 jenis yang mereka pergunakan yang mereka perlukan. Yang pertama, mereka mengikut Tuhan Yesus hanya sekedar ikut-ikut, dan yang kedua, mereka mengikut Tuhan Yesus hanya keperluan pribadi mereka. Tidak banyak daripada pribadi itu mereka benar mengikut Tuhan Yesus. Nah, ditikiro Tuhan Yesus sadar buat Roma agak joman atau ima agak 5.000 hal. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu 5.000 orang yang dimaksud itu hanya dihitung laki-laki. Karena pada masa tradisi Israel perempuan tidak dihitung dalam silsilah keluarga. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, makanya 5.000 tersebut adalah laki-laki, lain perempuan, dan lain anak-anak. Nah, kita lahir nolongan. Ditikiro akan joman atau mengingat Tuhan Yesus ada juga. Manigot kata Yesus di mana Pak Jolo tak ada hal mengenangan atau mujizat, mahite pamalukon akan masahi, mahite penghiburan yang boleh dia rasakan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengajari orang banyak tersebut. Nah, kita dikasih ketika pada satu hari mereka mengikut Tuhan Yesus mengajari dan mereka mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah, lalu datanglah Filipus, murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Dia mengatakan, Guru, bagaimana mungkin kita dapat memberi makan 5.000 orang ini, sementara yang kita miliki hanya 200 dinar, 200 sahupang. Nah, dalam
istilah tersebut. Mereka hanya memiliki 200 dinar dan pekerjaan gaji dari pekerjaan buruh pada masa itu satu hari hanya 1 dinar. Artinya mereka telah bekerja selama 200 hari demi mencukupi kebutuhan mereka dan terkumpullah sudah 200 dinar. Nah, tetapi ketika mereka melihat banyak orang tersebut, Filipus berpikir, bagaimana mungkin dengan uang 200 dinar tersebut dapat memberi makan. Nah, dalam satu hari ini, di dalam satu gambaran yang Filipus boleh katakan, kita dapat melihat bahwa dia menghapusnya si Filipus tadi waktu kata Yesus Kristus. Nunga dihuton si Filipus kata Yesus Kristus berbagai buat alai, memerintahkan masa. Tuhan, hapusnya si Filipus. Ada keraguan-keraguan, ada kekhawatiran. Tetapi dari contoh kedua, nah ketika Andreas datang, saudara daripada Simon Petrus, dia mengatakan, Guru, ada seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Artinya di waktu yang bersamaan, dapat kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, orang yang mengikut Tuhan Yesus tidak semua memiliki kepercayaan penuh. Artinya seperti Filipus tadi, mereka memiliki keraguan-keraguan atau kekhawatiran. Dan kedua, di dalam Tuhan Yesus ada saja orang yang memiliki kepercayaan penuh seperti Andreas tersebut. Artinya mereka percaya haposnya singado bahwasannya Tuhan Yesus ima anak di debata naro sembenua gijak turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dan mereka juga melihat berbagai macam mujizat yang boleh Tuhan Yesus lakukan, seperti mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, sakit dan lain sebagainya. Tetapi ketika pada saat itu Filipus mengatakan bagaimana mungkin, lalu Andreas dengan yakin dan percaya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan akan jual mana roti boido mana lain wasul Yesus dan sapar perempuan Joma. Tidak ada yang mengerti bagaimana Tuhan Yesus bekerja, bagaimana mujizat Tuhan Yesus datang dalam diri kita. Nah, ketika pada masa itu, ketika mereka telah selesai makan, mereka mengumpulkan kembali bahkan sisa 12 bakul banyaknya makanan tersebut. Nah, kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini seumpama seperti kerajaan surga. Ketika kita mencari, ketika kita meminta, ketika kita mencari, bahkan ketika kita mengerti bagaimana kepercayaan kita, soal dia doa proses lawan di dalam manido akan nariko di bagasan mulut kita. Hal pengambilan dosa tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan? Itu dengan cara berdoa. Lalu bagaimana cara doa yang benar itu? Boleh kita lihat nanti dalam Matius yang pasal 6. Jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam bilik kamu, tutuplah dan minta kepada Tuhan apa saja yang kamu perlukan. Hal kerajaan surga sama dengan demikian. Layaknya seorang anak meminta kepada bapaknya. Kita nanya Allah. Boleh kita buka Bible kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 40. Nah, di kondisi saya jumulo matu hamu araja debata doho hati dorana. Ini tabak umum nadusdi karena odeng. Artinya ketika kita memerlukan sesuatu, kita memerlukan kesembuhan, kita memerlukan pekerjaan, kita memerlukan apa yang penting dalam kehidupan kita, hanya satu jalan, yaitu hanya melalui doa. Sebab dengan demikian kerajaan surga datang kepada kita. Lalu ketika kerajaan surga itu telah dijanjikan kepada kita, apakah kerajaan surga itu dapat hilang begitu saja? Jawabannya iya. Ketika kita tidak mengimani hal tersebut, maka jauh di debata manusuku buido orang kita. Alai, molo percaya do kita tuku hatta Yesus Kristus. Yakin dan percaya bahwasanya kerajaan surga itu tetap ada pada kita. Kita yang dikasihi. Taringo Tuhan rajon surga, taringo Tuhan rajon di debata. Suatu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini.
Suatu hari kita pasti akan meninggal. Mulai ada suku-suku kita. Mulai nguding kita masuk ke haduan. Itu dia doi kita lah. Justru bodoh mana tua pinarok kok. Lalu si masih bagasan kata lain. Mulai pagi dua rahmah kita Tuhan joni debatan. Kerajaan surga ada pada kita ketika kita mengimani. Makanya makin kita mengatakan dalam sola fide. Sola fide hanya oleh karena iman. Pola alami hapus siabu kita boleh madua siang akan dosa kita hanya oleh bagasan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 6 ada yang pertama sampai ayat 15 ada 4 pembelajaran yang boleh saya kutip yang akan saya bagikan. Yang pertama, iman dinalaman hidup Yesus. Tabai Marisa juga bisa keputusan siang harta dan alani motivasi dan alani hidup alai siang harta sabindo keputusan dinalaman hidup Yesus Kristus. Dan yang kedua, dari nas ini juga dapat kita lihat bahwa Yesus memberi sesuatu yang berkelimpahan pada kita. Tetapi ketika kelimpahan itu kepada kita, jangan lupakan berkat daripada yang kita punya persulit berkat daripada orang lain. Artinya, ketika kita sudah menjadi berkat, jangan lupa memberkati orang lain dari kelimpahan maupun dari kekurangan kita. Dan pelajaran yang ketiga, Mamerek akan tanda hal mengangan mana mujizat nanti patu harta Yesus Kristus. Jol mana kau pesanan kami mabai misalnya keputusan lawan mabai Yesus gabe raja di Boluna, gabe raja di Nasida, di nalau Mamerek Nasida, di nalau memimpin mereka untuk kesejahteraan dan kebebasan. Artinya mereka memakai itu Tuhan Yesus hanya sekedar sebagai raja dalam dunia ini, tidak sebagai raja yang berkuasa di langit dan bumi yang bertahta di dalam kerajaan surga. Nah, oleh karena itu, mari kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita yang memiliki iman, mari kita membuat Tuhan Yesus bukan hanya sekedar raja di dunia ini, melainkan yakini dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita tempat ini. Dan pelajaran yang keempat, apa yang terakhir, kita juga harus percaya ketika kita hidup di dalam kekurangan, kalau kita yakin dan percaya Yesus pun sanggup melakukan mujizatnya. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, dan aku nasok patupa di batang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi jika kita meminta dengan iman yang yakin dan percaya, apapun yang kita minta pasti akan kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita menggunakan kuasa Yesus, kita memakai mana pengasal buat seluruh Yesus di nalau manarihon mulutku, di nalau manarihon mulunan jalan, di nalau manarihon mulut tasa sudena. Amin. Mari dengan kita. Saludio